Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yuka Triviani Hasim dari Ekonomi Pembangunan kelas C Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang perilaku produsen Islami menurut Siddiqi dengan sistem ekonomi kapitalisme. Jelas tentang Siddiqi, Muhammad Najatullah Siddiqi dilahirkan di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Dia memperoleh pendidikan awalnya di Darshak Jamaati Islam, Rangoon, dan kemudian pendidikan universitasnya di Muslim University Aligarh. Dia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun 50-an kemudian diterbitkan dalam karya-karyanya, awalnya dalam ekonomi Islam, yakni Some Aspect of the Islamic Economy dan The Economic Enterprise in Islam. Perilaku produsen menurut Siddiqi. Menurut Siddiqi, mendefinisikan kegiatan ekonomi produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan atau kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan dalam menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Jadi, seorang produsen harus proaktif, kreatif, dan inovatif dalam menemukan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Sikap proaktif yang berorientasi ke depan dalam artian bahwa menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang, dan menyadari bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tapi juga generasi mendatang. Perilaku produsen. Yang pertama, menentukan berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi digunakan. Yang kedua, menentukan berapa barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan berapa harga barang dan jasa yang akan dijual. Ayat Al-Quran tentang prinsip produksi. Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi tanah dalam surat As-Sajdah yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan? Ayat di atas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari berbagai jenis. Tanaman itu juga dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam. Dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak, yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya atau diproduksi dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya, dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut. Ayat ini juga memberikan kepada kita untuk berpikir dalam pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses turunnya hujan, tumbuh tanaman, menghasilkan dedaunan dan buah-buahan yang segar setelah disiram dengan air hujan, dan pada akhirnya diadakan oleh manusia dengan hewan untuk konsumsi. Siklus rantai makanan yang berkesinambungan agaknya telah dijelaskan secara baik dalam ayat ini. Tentunya harus disertai dengan prinsip efisiensi dalam memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya. Pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Menurut Milton H. Spencer, penulis buku Contemporary Economics, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atau private ownership atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencari laba dalam kondisi yang kompetitif.
Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Motivasi produsen dalam pandangan ekonomi kapitalis. Motivasinya adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal, itu sangat dominan. Meskipun saat ini sudah berkembang bahwasannya produsen tidak hanya bertujuan mencari keuntungan maksimal semata. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal seringkali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum formal, misalnya dalam rangka menekan biaya dalam pengolahan limbahnya, suatu pabrik membuang sisa hasil produksinya ke sungai. Atau seorang pengusaha di bidang perhutanan yang menebang pohon-pohon tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kelestarian hutan, terutama hutan sebagai penampung air yang pada jangka panjang dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Melihat kejadian ini, perlu adanya kesadaran manusia untuk melakukan pengaplikasian teori ini. Kemudian terkait peranan harga produksi dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Struktur harga dengan sendirinya akan mengatur dan menyaring produsen berdasarkan tingkat kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang. Kemudian struktur harga juga akan menyaring para produsen yang tetap bertahan di area produksi. Ketika beban biaya produksi masih dapat ditanggung produsen yang mungkin disebabkan oleh masih adanya persediaan modal yang dimiliki produsen tersebut, atau karena kemampuan inovasi produsen dalam mengelola manajemen yang efisien dan kualitas produksi yang memenuhi selera pasar, atau juga disebabkan karena produsen tersebut melakukan praktek tidak fair dengan merusak harga pasar, monopoli atau praktek-praktek curang yang membuat produsen saingannya terlempar dari area produksi. Mekanisme persaingan ekonomi seperti ini dengan menjadikan harga sebagai alat yang mengendalikan produsen dalam area produksi, maka kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki para produsen. Sehingga rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan modal akan terlempar dari area produksi dan akhirnya menjadi masyarakat pinggiran atau marginal society. Dari materi yang saya jelaskan di video kali ini adalah sama halnya dengan aktivitas ekonomi lainnya, konsumsi dan distribusi. Aktivitas produksi yang kali ini merupakan aktivitas hulu dari suatu kegiatan ekonomi harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan juga berlaku dalam bidang produksi. Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumbernya menganjurkan diperhatikannya nilai-nilai moral dalam melakukan aktivitas produksi. Tidak hanya keuntungan semata yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, melainkan juga kemaslahatan bagi semua elemen kehidupan. Teori perilaku produsen menurut ekonomi kapitalis. Yang pertama, perilaku produsen kapitalisme hanya memperhatikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan biaya yang sedikit tanpa memperhatikan hal haram tidaknya dalam produksi. Yang kedua, perilaku produsen motifnya adalah memaksimalisasikan keuntungan. Manusia dianggap rasional jika mereka memaksimumkan kepentingan sendiri. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.